Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Syahrina. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang modulasi dan multiplexing dalam konteks teknik telekomunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan tentang modulasi dan multiplexingnya, di sini saya akan terlebih dahulu membahas sedikit tentang dasar dari transmisi pada teknik telekomunikasi, yaitu ada baseband transmission. Sebelum transmisi, pesan atau informasi yang akan dikirimkan harus diubah terlebih dahulu ke bentuk sinyal elektronik yang cocok dengan medium transmisinya. Contohnya, mic merubah gelombang suara menjadi sinyal analog, kemudian sinyal tersebut ditransmisikan dengan kabel untuk diteruskan ke perangkat speaker. Proses ini adalah dasar dari cara kerja perangkat telepon. Kemudian ada contoh lain, yaitu ketikan pada keyboard menghasilkan data binary yang diproses oleh komputer, kemudian ditransmisikan dengan kabel ke printer atau komputer lainnya di dalam jaringan. Baik sinyal analog maupun sinyal digital yang berisi pesan atau informasi itu disebut sebagai baseband sinyal. Dan pengiriman pesan di dalam baseband sinyal secara langsung melalui medium transmisinya, inilah yang disebut sebagai baseband transmission. Namun sayangnya transmisi ini memiliki kelemahan, yaitu baseband sinyal tidak bisa ditransmisikan dalam jarak jauh melalui medium ruang bebas. Oleh karena itu, baseband sinyal yang mengandung pesan atau informasi tersebut ditumpangkan ke sebuah sinyal berfrekuensi tinggi yang kemudian dapat ditransmisikan dalam jarak jauh. Sinyal ini disebut sebagai carrier sinyal atau sinyal pembawa. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai proses modulasi. Carrier sinyal setelah dimodulasi akan diperkuat dan diteruskan ke antena untuk transmisi. Proses ini kemudian dikenal sebagai broadband transmission. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang modulasi dalam broadband transmission. Modulasi adalah proses mengubah carrier sinyal dengan cara memvariasikan atributnya seperti amplitudo, frekuensi atau fase, menyesuaikan dengan baseband sinyal yang berisi pesan atau informasi. Pada sisi transmitter terjadi proses modulasi, sedangkan pada receiver terjadi yang namanya proses demodulasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada blok diagram dari sebuah proses komunikasi dari berikut. Misalnya di sini ada seseorang yang ingin mengirimkan pesan suara. Gelombang suara tersebut akan ditangkap oleh mikrofon yang diubah ke dalam bentuk sinyal analog. Sinyal analog atau sinyal baseband tersebut akan diperkuat oleh amplifier dan diteruskan ke modulator. Osilator pada transmitter akan menghasilkan sinyal carrier berfrekuensi tinggi dan kemudian diteruskan ke modulator. Di sini terjadi proses modulasi menghasilkan sinyal carrier termodulasi. Sinyal ini kemudian akan diperkuat oleh power amplifier dan diteruskan ke antena. Kemudian pada sisi receiver, sinyal carrier termodulasi tadi ditangkap oleh antena, kemudian diperkuat oleh radio frekuensi amplifier dan diteruskan ke demodulator. Di sini terjadi proses demodulasi untuk mengembalikan sinyal tersebut ke bentuk sinyal basebandnya. Kemudian sinyal baseband ini akan diperkuat oleh audio frekuensi power amplifier dan diteruskan ke speaker. Speaker nantinya akan mengubah sinyal tersebut menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia penerima. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik modulasi. Jadi ada beberapa teknik-teknik modulasi yang secara garis besarnya terbagi dua, yaitu ada analog modulation dan digital modulation. Perbedaan yang keduanya adalah pada sinyal basebandnya atau sinyal yang berisi pesan dan informasi. Pada analog modulation, sinyal basebandnya berupa sinyal analog, sedangkan pada digital modulation, sinyal basebandnya adalah berupa sinyal digital. Kemudian, analog modulation itu sendiri juga terbagi dua, menjadi continuous wave modulation dan pulse modulation. Di sini perbedaannya adalah pada sinyal carrier atau sinyal pembawanya. Pada continuous wave modulation itu sinyal carrier-nya berupa gelombang sinusoidal atau gelombang kontinu, sedangkan pada pulse modulation, sinyal carrier-nya berupa gelombang diskret atau yang biasa disebut dengan pulsa. Continuous wave modulation itu sendiri terbagi juga menjadi tiga, ada amplitude modulation, ada frequency modulation, dan ada phase modulation.
Pulse modulation juga secara dasarnya terbagi menjadi 4, yaitu ada pulse amplitude modulation, pulse width modulation, pulse position modulation, dan pulse chord modulation. Kembali ke digital modulation, pada dasarnya teknik modulasi ini juga terbagi 3, ada amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu tentang teknik dasar dari modulasi ini. Yang pertama adalah modulasi analog, yaitu continuous wave modulation. Sebagai contohnya di sini ada sebuah sinyal baseband berupa sinyal analog, kemudian ada carrier-nya berupa gelombang kontinu atau gelombang sinusoidal. Kemudian dapat kita lihat hasil dari modulasi ini berdasarkan teknik-teknik modulasi yang digunakan. Yang pertama ada amplitude modulation. Di sini sinyal carrier-nya mengalami perubahan amplitudo yang mengikuti bentuk dari sinyal baseband-nya. Kemudian ada frekuensi modulation, di mana di sini terjadi perubahan frekuensi pada sinyal carrier-nya. Kemudian ada phase modulation, yang berubah atau yang divariasikan dalam phase modulation adalah fase dari sinyal carrier-nya. Selanjutnya ada pulse modulation. Misalnya di sini ada sebuah contoh sinyal baseband berupa sinyal analog. Kemudian carrier-nya adalah berupa gelombang diskrit atau pulsa. Selanjutnya dapat kita lihat hasil dari modulasi berdasarkan teknik-teknik modulasinya. Yang pertama ada pulse amplitude modulation, di mana di sini terjadi perubahan atau variasi pada amplitudo pulsa. Ini dapat kita lihat di sini lebar pulsanya sama, tapi jadi variasi pada amplitudonya. Selanjutnya ada pulse width modulation, di mana di sini yang divariasikan adalah lebar atau durasi dari pulsa, sementara amplitudonya tetap konstan. Selanjutnya ada pulse position modulation, di mana di sini yang berubah atau yang divariasikan adalah posisi dari pulsanya. Kemudian yang terakhir ada pulse chord modulation. Teknik ini tidak sesederhana teknik-teknik yang telah dijelaskan sebelumnya, yang hanya memvariasikan salah satu dari atribut carrier sinyalnya. Namun pada pulse chord modulation terdapat serangkaian proses, dimulai dari proses sampling terhadap input sinyal analog menghasilkan PEM signal. Sinyal tersebut akan dikuantisasi menghasilkan sinyal terkuantisasi, dan kemudian selanjutnya dilakukan proses encoding menghasilkan data digital atau data dalam bentuk binar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang digital modulation. Pada dasarnya, digital modulation ini terbagi 3, yaitu ada amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Mirip dengan continuous wave modulation, di sini dilakukan perubahan atau variasi pada salah satu atribut dari sinyal carrier-nya. Perbedaannya adalah pada sinyal yang berisi pesan dan informasi atau sinyal baseband-nya, di mana di sini sinyal baseband-nya merupakan sinyal digital. Dapat dilihat di sini, pada amplitude shift keying, sinyal carrier-nya mengalami perubahan amplitudo mengikuti pada data dalam sinyal baseband-nya. Kemudian pada frekuensi shift keying yang divariasikan adalah frekuensi dari sinyal carrier-nya. Sedangkan pada phase shift keying yang berubah atau yang divariasikan adalah fase dari sinyal carrier-nya. Selanjutnya kita mundur sedikit kembali ke pembahasan tentang kelemahan dari baseband transmission. Permasalahan ini sebenarnya bisa kita analogikan dengan kasus pengiriman paket. Pengiriman paket langsung secara pribadi dapat dilakukan, namun sangat tidak praktikal karena besar biaya dan ada kemungkinan paket rusak karena gangguan atau interferensi. Misalnya ada seseorang bernama Budi yang sedang berada di Kota Padang. Budi memiliki sebuah paket yang ingin dikirimkan ke temannya Ani yang sedang berada di Jakarta. Budi bisa saja mengirimkan paket itu secara pribadi dengan langsung mengunjungi Ani yang sedang berada di Jakarta. Namun karena jarak dari Kota Padang ke Jakarta yang sangat jauh, Budi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk naik pesawat dan berbagai alat transportasi lainnya. Hal ini hampir tidak mungkin untuk dilakukan,
Terlebih lagi bagaimana jika Budi harus mengirimkan paket kepada Ani setiap bulannya, atau setiap minggu, atau lebih parahnya lagi setiap hari. Tentu tidak worth it bagi Budi untuk melakukan pengiriman paket dengan cara seperti ini. Oleh karena itu, paket tersebut dapat ditumpangkan ke jasa pengiriman paket. Hal ini dapat juga dilihat sebagai bentuk analogi dari proses modulasi. Dengan adanya layanan jasa pengiriman paket, beberapa paket dari pengirim yang berbeda-beda dapat dikirimkan secara bersamaan melalui satu jalur pengiriman. Misalnya di Kota Padang ada 4 orang yang masing-masingnya memiliki satu buah paket yang ingin dikirimkan ke daerah Jakarta. Keempat orang tersebut dapat menumpangkan paket-paket mereka ke jasa pengiriman paket yang sama, yang kemudian nanti akan diangkut secara bersamaan. Media pengiriman ini dapat dilihat juga sebagai bentuk analogi dari link atau medium komunikasi. Paket-paket tersebut dikumpulkan dan digabungkan dalam satu bungkusan paket besar berdasarkan tujuan kotanya. Hal ini mirip dengan salah satu proses dalam komunikasi yang disebut sebagai multiplexing, yang nantinya akan kita bahas secara lebih lanjut. Setelah sampai di kota tujuan, paket besar tersebut akan dibuka kembali ke bentuk awalnya menjadi paket-paket kecil, yang mana proses ini mirip dengan proses demultiplexing dalam telekomunikasi. Kemudian paket-paket tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuannya masing-masing. Hal ini dapat juga dilihat sebagai bentuk analogi dari proses demodulasi, di mana paket-paket yang awalnya ditumpangkan ke jasa pengiriman paket dikembalikan ke tangan penerimanya masing-masing. Dari ilustrasi tadi kita temukan sebuah kelebihan dari proses modulasi, yaitu modulasi memungkinkan transmisi beberapa sinyal secara bersamaan melalui satu jalur komunikasi. Dari sini dikenal sebuah proses dalam komunikasi yang disebut multiplexing. Multiplexing adalah proses menggabungkan beberapa sinyal berisi pesan atau informasi untuk ditransmisikan secara konkuren pada sebuah link atau medium komunikasi yang sama. Pada transmitter terjadi proses multiplexing, sedangkan pada receiver terjadi proses yang namanya demultiplexing. Berikut dapat dilihat blok diagram dari proses yang terjadi pada transmitter dan receiver. Misalnya di sini terdapat beberapa sinyal baseband yang berisi pesan dan informasi yang akan dikirimkan secara bersamaan. Sinyal-sinyal tersebut akan mengalami proses multiplexing menghasilkan sinyal komposit. Sinyal ini kemudian akan dimodulasi pada transmitter menghasilkan sinyal komposit termodulasi, yang kemudian akan diteruskan ke antena. Kemudian pada sisi receiver, sinyal komposit termodulasi tersebut akan ditangkap oleh antena, kemudian dilakukan proses demodulasi untuk mengembalikan sinyal kompositnya. Kemudian sinyal komposit itu akan mengalami proses demultiplexing, yaitu proses untuk mengembalikan sinyal komposit tersebut ke bentuk awalnya yang terdiri dari beberapa sinyal baseband. Kemudian multiplexing itu juga terdiri dari beberapa jenis atau beberapa teknik. Pertama ada frequency division multiplexing, ada wavelength division multiplexing, ada time division multiplexing, dan ada code division multiplexing. Perbedaan dari keempat jenis multiplexing ini adalah pada teknik atau cara bagaimana membagi pemanfaatan satu link komunikasi untuk dapat mengirimkan beberapa sinyal secara bersamaan. Yang pertama adalah frekuensi division multiplexing. Misalnya di sini terdapat 3 buah sinyal input dengan frekuensi yang berbeda-beda. Ketiganya mengalami proses multiplexing sehingga dalam satu link terdapat 3 channel komunikasi yang berbeda. Jadi proses pengiriman sinyal tersebut dilakukan di dalam satu link pada satu waktu secara bersamaan namun melalui channel yang berbeda-beda. Kemudian dilakukan proses demultiplexing untuk mengembalikan 3 sinyal output untuk kemudian diteruskan ke tujuannya masing-masing. Pada teknik ini terdapat satu bagian yang penting yang disebut sebagai guard band. Guard band merupakan frekuensi pada link yang tidak digunakan oleh channel manapun dan berfungsi sebagai pemisah antar channel. Contoh aplikasi yang menggunakan teknik frekuensi division multiplexing ini adalah pada TV kabel, broadcast radio FM, AM, dan pada teknologi ponsel. Selanjutnya ada wavelength division multiplexing.
Mirip dengan jenis sebelumnya, semua sinyal input melalui proses multiplexing kemudian ditransmisikan dalam satu waktu secara bersamaan namun melalui channel yang berbeda-beda. Namun di sini perbedaannya adalah pembagian channel-channel tersebut didasarkan pada perbedaan panjang gelombang dari sinyal inputnya. Contoh aplikasi yang menggunakan teknik wavelength division multiplexing ini adalah pada TV kabel dan komunikasi lainnya yang menggunakan optical fiber. Selanjutnya ada time division multiplexing. Seperti yang dapat dilihat, pada teknik multiplexing ini sinyal-sinyal input itu dibagi-bagi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil, kemudian ditransmisikan pada link komunikasi satu persatu secara bergantian. Jadi di sini pemanfaatan link dibagi-bagi berdasarkan waktunya. Kemudian pada proses demultiplexing, bagian-bagian kecil dari sinyal tersebut akan digabungkan kembali satu persatu sesuai dengan urutan kedatangannya. Contoh aplikasi yang menggunakan time division multiplexing ini adalah pada digital audio mixing system, GSM system, dan ISDN telepon system. Kemudian yang terakhir ada yang namanya code division multiplexing. Teknik multiplexing ini agak berbeda dengan teknik-teknik yang sebelumnya. Di sini sinyal yang berisi pesan atau informasi yang akan dikirimkan dikonversi menjadi data digital kemudian dikodekan secara unik dengan kode binar. Selanjutnya sinyal memodulasi carrier pada frekuensi yang sama. Semua sinyal kemudian menggunakan link atau saluran komunikasi yang sama secara bersamaan. Lalu pada receiver, pengkodean yang unik digunakan untuk memilih sinyal yang diinginkan. Contoh aplikasi yang menggunakan code division multiplexing ini adalah pada sistem CDMA. Sekian video penjelasan dari saya tentang modulasi dan multiplexing dalam teknik telekomunikasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga bisa menambah ilmu dan pemahaman kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.